Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Siti Anggerenisa dari kelas B2 Manajemen dengan NPM 10 12 18 36. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester tata kelola perusahaan dengan dosen pengampu Bapak Agus Alamsyah. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang etika produksi dan etika pemasaran. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian produksi dan pemasaran. Apa sih itu produksi? Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan orang yang melakukan kegiatan produksi. Ini disebut produsen, teman-teman. Produksi merupakan dampak dari perubahan dua atau lebih input sumber daya menjadi satu atau lebih dari output, yaitu produk. Lalu yang kedua, apa itu pemasaran? Pemasaran adalah aktivitas dalam menyampaikan barang atau dan jasa kepada para konsumen di mana kegiatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Atau bisa juga disebut penyampaian barang atau jasa kepada para konsumen di mana kegiatan tersebut dapat memenuhi kepuasan konsumen. Selanjutnya di etika produksi ini ada teori kontraktural. Teori kontraktual ini yang pertama adalah kewajiban untuk memenuhi di mana produsen harus memenuhi ekspektasi konsumen menyangkut yang pertama keandalan atau reliability dalam sebuah produk. Yang kedua adalah masa layanan atau service life. Yang ketiga ada purna jual atau maintainability yang yaitu menyangkut perbaikan dan penggunaan, dan keamanan produk yaitu safety produk selama digunakan. Lalu yang kedua ada pemberian informasi yang memadai, di mana produsen ini harus menyediakan informasi yang lengkap dengan karakteristik produk. Yang ketiga ada menghindari salah paham, di mana produsen dilarang sengaja menipu atau menyesatkan konsumen menyangkut fitur produk. Yang keempat ada menghindari pemaksaan atau memasarkan dan menawarkan produk adalah sah dan diperbolehkan, tetapi memaksa pembeli produk bertentangan dengan etika. Lalu selanjutnya ada pengertian etika produksi. Etika adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah. Produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Terus etika produksi ini adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Etika produksi ini adalah aturan normatif yang mengandung nilai sistem dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Tujuan produksinya ini yang pertama ada memperbanyak jumlah barang dan jasa, yang kedua menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, yang ketiga memenuhi kebutuhan sesuai peradaban, yang keempat memenuhi pasar internasional, yang kelima ada meningkatkan kemakmuran. Lalu ada pentingnya etika produksi. Yang pertama ada melindungi keselamatan konsumen. Yang kedua ada memberi perhatian dan menjaga konsumen sebagai tanda terima kasih telah membeli barang atau menggunakan jasa yang kita tawarkan. Yang ketiga, produsen memperlihatkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada konsumen. Lalu yang keempat ada menghindari penipuan terhadap konsumen. Konsumen ditawarkan hal-hal yang mereka butuhkan, tapi pada kenyataannya mereka tidak mendapat apa yang mereka butuhkan. Mereka tidak memperoleh sesuai dengan apa yang ditawarkan. Ada pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Yang pertama, kewajiban untuk memenuhi di sini maksudnya untuk memberikan suatu produk dengan karakteristik persis seperti yang dinyatakan perusahaan. Yang kedua ada kewajiban untuk mengungkapkan, di mana penjual yang akan membuat perjanjian dengan konsumen untuk mengungkapkan dengan tepat apa yang dibeli konsumen dan apa syarat penjualannya. Contoh jika pada suatu produk yang dibeli konsumen terdapat cacat yang berbahaya atau beresiko terhadap kesehatan dan keamanan konsumen, maka harus diberitahu. Yang ketiga, kewajiban untuk memberikan gambaran yang salah. Jadi penjual itu harus menggambarkan produk yang ia tawarkan dengan benar untuk harus membangun pemahaman yang sama tentang barang yang ia tawarkan.
di pikiran konsumen. Contohnya, pembuat perangkat lunak atau perangkat keras komputer memasarkan produk yang mengandung bug atau cacat tanpa memberitahu tentang fakta tersebut. Jadi kita tuh harus ngasih tahu ya bahwa mungkin barang yang kita jual ini cacat seperti faktanya. Lalu yang keempat ada kewajiban untuk tidak memaksa. Jadi tidak memanfaatkan keadaan emosional atau mungkin mendorong pembeli untuk bertindak secara irasional dan bertentangan dengan kepentingannya. Tidak memanfaatkan ketidaktahuan atau kebodohan atau faktor lain yang mengurangi kemampuan pembeli untuk menetapkan pilihan secara bebas. Selanjutnya ada etika pemasaran. Etika pemasaran itu apa sih teman-teman? Etika pemasaran adalah perilaku atau aturan penjual dalam menawarkan barang harus mengatakan yang sejujurnya, mana yang baik dan mana yang buruk. Mengapa sih perlu etika pemasaran? Sebabnya ketika kita melaksanakan etika pemasaran yang baik dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan karena akan membantu bisnis kita dalam membangun reputasi yang positif. Selain itu juga kita dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan dan pesaing serta menciptakan keuntungan jangka panjang. Selanjutnya ada langkah-langkah menerapkan etika pemasaran. Yang pertama ada mempromosikan etika dalam tahap perencanaan, di mana misi perusahaan harus didefinisikan dalam hal melayani pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka daripada tujuan perusahaan sendiri, seperti membuat yang paling banyak contoh semua kegiatan pemasaran yang didukung oleh filosofi layanan pelanggan. Lalu yang kedua ada mempromosikan etika dalam tahap implementasi. Tahap implementasi ini melibatkan menempatkan strategi pemasaran dalam tindakan dengan menggunakan bauran pemasaran, harga pokok produksi, dan price. Setiap perusahaan akan mendasarkan rencananya pada kebutuhan rinci pelanggan dan strategi yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga ada mempromosikan etika dalam tahap kontrol. Berhati-hati terhadap invasi privasi sementara mendapatkan data. Pemasar harus menghormati hak-hak pelanggan mereka untuk anonimitas atau bahkan untuk tidak berpartisipasi. Lalu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan etika pemasaran. Yang pertama ada menutupi kelemahan produk. Yang kedua ada melebih-lebihkan kemampuan produk. Yang ketiga ada memanipulasi perasaan konsumen. Yang keempat ada tidak menyampaikan informasi dengan benar. Yang kelima ada mengoceh konsumen dengan meniru fitur produk lain. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup etika pemasaran. Yang pertama, manajer pemasaran harus menerima tanggung jawab atas konsekuensi dan dari tindakan mereka. Yang kedua, manajer pemasaran itu harus menahan diri dari sengaja merugikan, mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang relevan dan akurat mewakili diri mereka sendiri, perusahaan mereka dan merek mereka. Lalu yang ketiga, manajer pemasaran harus melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa pilihan dan tindakan mereka melayani kepentingan terbaik dari semua pelanggan, organisasi, dan masyarakat terkait. Terus ada apa pentingnya etika dalam komunikasi pemasaran? Pentingnya etika dalam pemasaran ini terletak pada kenyataan bahwa etika ini membantu menghindari resiko hukum dan reputasi. Selain itu, membangun kepercayaan dan kredibilitas pelanggan yang mengarah pada peningkatan loyalitas, retensi pelanggan, dan reputasi merek. Lalu selanjutnya ada bagaimana sih contoh etika pemasaran yang baik? Contoh etika pemasaran yang baik adalah dengan mematuhi regulasi dan peraturan yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan mencegah tindakan ilegal atau tidak etis yang dapat merugikan konsumen atau perusahaan sendiri. Untuk memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku di bidang pemasaran, perusahaan harus mempelajari dan memahami aturan-aturan tersebut serta mengikuti petunjuk dan arahan yang diberikan oleh badan yang berwenang. Jika perusahaan tidak memahami atau tidak mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi atau denda, atau bahkan dapat dihapuskan dari daftar perusahaan yang dapat diakui oleh pemerintah. Selain itu, perusahaan juga harus melayani pelanggan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta membantu konsumen dalam menggunakan produk atau layanan jasa yang ditawarkan. Perusahaan juga dapat membantu membangun kepercayaan terhadap perusahaan dan produk yang ditawarkan jika melayani pelanggan dengan
setulus hati dan baik. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.